Puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen melakukan aksi mundur dari depan Balai Kota Malang menuju gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan jalan mundur ini menyimbolkan kemunduran demo. Gelombang penolakan dilanjutkan dengan aksi teatrikal. Aksi protes diwarnai dengan teatrikal tubuh manusia berkepala televisi dengan mulut dibungkam dan dirantai rancangan undang-undang penyiaran. Jurnalistik investigasi sehingga 45 dari mereka tersandung kasus korupsi dan dibawa oleh KPK. Sorotan pun diberikan oleh massa aksi karena saat didesak memberikan alasan ketidakhadiran 45 anggota wakil rakyat ini, perwakilan Dewan tidak bersedia menjawab. Kalau kita cermati seksama, sebetulnya tidak hanya pelarangan terhadap liputan investigasi, tapi juga ada tumpang tindih penyelesaian sengketa pers. Yang ini nanti juga akan berpotensi untuk mereduksi demokrasi dan kemerdekaan pers di Indonesia. Pasal yang dipermasalahkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran diantaranya karena larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal lain menjadi kontroversi adalah pasal 50B ayat 2 yang memiliki banyak tafsir. Terlebih adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal yang ambigu ini berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menangkap 8 pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Sementara 3 orang masih buron dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Polda Jawa Barat telah merilis daftar pencarian orang melalui media sosial. Dalam rilisnya, kepolisian mencari 3 orang pelaku yang masih buron terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Yang pertama bernama Peggy alias Perong. Saat ini pelaku sudah berusia 30 tahun. Ia terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus, tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Lalu yang kedua bernama Andi, usianya saat ini 31 tahun. Terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon juga, dan memiliki ciri-ciri khusus, tinggi 165 cm, badan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Kemudian yang ketiga bernama Dani, ia berusia 28 tahun saat ini. Terakhir juga sama, tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus yaitu tinggi 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Sementara itu beredar kabar di media sosial yang menyebut salah satu DPO pembunuhan Vina Cirebon berada di Jakarta. Menanggapi hal ini, Polda Metro Jaya mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk membantu penangkapan pelaku. Polda Jawa Barat telah merilis 3 daftar pencarian orang yang diduga memiliki peran dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Beredar kabar salah satu DPO saat ini berada di wilayah Jakarta. Menanggapi informasi ini, Polda Metro Jaya mengaku siap membantu untuk menangkap pelaku. Polda Metro Jaya juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat guna menelusuri informasi tersebut. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, menegaskan ada indikasi perubahan BAP saat dilimpahkan ke kejaksaan. Hotman menduga ada pengaruh pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan alamat dari 3 orang tersangka ini. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya.
Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya. Muhammad Rizky Rudiana atau biasa dikenal Eki ini yang merupakan korban pembunuhan saat bersama Vina di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Ayah dari Muhammad Rizky Rudiana akhirnya angkat bicara terkait viral film mengenai anaknya. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya. Lantas pemirsa, bagaimana dari sudut pandang pengamat kepolisian? Berikut kami hadirkan cuplikan dialog pengamat IPW Johnson Panjaitan dengan rekan kami David Pratama dalam program iNewsroom beberapa saat lalu. Bang Johnson, yang menarik dari pernyataan Anda, kasus ini berusaha ditutup-tutupi. Menurut Anda apa alasannya? Ya banyak hal, ya kan? Termasuk juga saya kira itu sikap dari, dengan segala rasa hormat saya pada bapaknya Eki ya, yang itu yang polisi itu ya, dia kan sebenarnya ngerti, harusnya dia membuka dan membantu, jangan takut-takut Pak, karena ini tuntutannya tuntutan bukan cuma bapak saja sebagai korban dan juga keluarga Vina, tapi masyarakat dan penegak hukum kita semua juga menginginkan fakta-fakta ini terungkap dan rasa keadilan berdiri tegak. Sementara taruhannya ini adalah institusi kepolisian, ya, dan proses penegakan hukum kita untuk mendapatkan rasa keadilan. Sementara kasusnya sudah berkembang ya seperti yang Bapak rasakan di dunia maya dan dunia goib gitu loh. Karena ini ada soal-soal orang kesurupan dan lain sebagainya yang sudah menyebar di masyarakat. Nah, indikasi yang menarik juga ada indikasi upaya penyamaran identitas ketika berkas BAP itu dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini 3 orang ini diduga ada identitas 3 orang ini diduga mendapatkan intervensi untuk disamarkan. Nah, bagaimana Anda melihat indikasi-indikasi ini? Bukan cuma indikasi itu, faktanya misalnya ada saksi kunci yang namanya Lina itu, temannya Vina itu apakah sudah diperiksa dengan benar? Ya, sehingga sudah dikonstruksikan secara benar apa yang sebenarnya terjadi setelah kasus ini ditutup-tutupi begitu ya. Nah, kembali ke soal yang tadi Anda tanyakan soal identitas dan lain sebagainya, pertanyaan saya adalah kenapa ini semua terjadi setelah 8 tahun semuanya menjadi tidak jelas dan tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap pihak kepolisian untuk bukan hanya menangkap tapi membongkar kasus ini secara benar dan mendudukannya pada posisi yang benar dalam kerangka proses penegakan hukum. Nah, dalam kerangka proses penegakan hukum inilah banyak hal-hal yang agak aneh terjadi. Yang paling aneh terjadi yang saya lihat adalah kesedihan dari bapaknya Evi itu yang polisi. Harusnya dia bilang dia bersemangat membongkar, ya bongkar dong semua. Kita bersiap akan membantu untuk membongkar ini. Dan pihak kepolisian saya kira harus bekerja keras. Dan saya kira polisi kita mampu ya, bukan persoalan minta Polda Metro menolong Polda Jawa Barat, bukan, ini taruhannya institusi polisi ini.
untuk menangkap dan membongkar kasus ini dan menyelesaikan sehingga keadilan dari korban maupun keadilan publik terjawab.